pembahasan yang akan dibahas. Yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu apa? Ulasan atau kesimpulan. Ya, berarti teks yang sudah kalian buat, yang sudah kalian tuliskan ke dalam buku kalian, diulas kembali dan dijelaskan dalam penegasan ulang. Penegasan ulang teks eksposisi. 1. Informatif, 2. Bersifat objektif, 3. Berdasarkan fakta, 4. Menggunakan konstruksi, 5. Memakai bahasa baku. Betul. Ciri-ciri teks eksposisi itu ada 5. Yang pertama bersifat informatif, bersifat objektif, berdasarkan fakta, menggunakan konstruksi dan memakai bahasa yang baku. Ada yang tahu bahasa yang baku itu seperti apa? Zela, coba baca yang pertama, contoh teks eksposisi yang pertama. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan maju. Bacanya yang agak keras biar kamunya dulu. Lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kebiayaan dan lingkungan mulai dari lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan agar budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan kebersihan sekolah banyak merupakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas dan lain-lain. Rangkaian argumen. Pembagian tiket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas tiket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas, seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau paku tulis. Selain itu, setiap hari Jumat selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan Jumat bersih. Selain lingkungan sekolah bersih, hubungan murid dan guru juga bisa semakin akrab dengan adanya kerjasama. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Zela contoh dari teks eksposisi. Kira-kira kalian bisa menyimpulkan tidak dari teks ini? Kira-kira topiknya ini apa? Jaga kebersihan Menjaga sekolah. menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Topiknya menjaga kebersihan lingkungan Sekolah. sekolah. Yang di paragraf pertama ini menjelaskan apa? Eksistensi itu apa? Nah, yang paragraf kedua, bagian pembagian tiket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan. Ini masuknya dalam rangkaian argumen. Berarti isi dari kehidupan kakak kelas yang cukup sekian dan terima kasih. Materi kita sudah habis. Nah, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, boleh? Apakah teks eksposisi hanya terdiri dari 3 paragraf? Apakah teks eksposisi Harus terdiri dari 3 paragraf. harus terdiri dari 3 paragraf saja? Ini kalau di contohnya kan ada berapa? 3. Ada 3 paragraf. Struktur teks eksposisi ada berapa? Tiga. Ada 3 tesis, argumentasi dan Penegasan ulang. penegasan ulang. Memang strukturnya cuma ada 3. Tapi kalau kita membuat teks eksposisi, ini paragrafnya tidak hanya harus 3 paragraf. Kalian mau bikin 10 paragraf, 5 paragraf itu boleh. Yang penting susunan strukturnya itu sesuai. Ya. Yang penting strukturnya itu sesuai. Misalnya
Dua. Tidak, makasih ya. Susunan teks eksposisinya udah ada strukturnya ya. Tinggal kalian menempatkannya di bagian mana yang di sini. Jangan lupa ditulis nama dan beberapa kelompoknya dimulai dari yang sebelah sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ada 8 kelompok yang di sini nama kelompoknya. Yang tulis saja 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Yang namanya ditulis di paling bagian akhir. Lihat. Bisa dipahami? Nanti yang sudah, itu kan kerja kelompok nih. Dengar, kerja kelompok. Jadi yang kerja jangan hanya satu orang. Yang lain jangan cuma numpang-numpang. Jadi ikut pikir ya. Ada yang nulis, ada yang mencari mana yang tesisnya, mana yang argumentasinya. Presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Bisa dipahami? Bisa. Sudah mulai mengerjakan. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang teknik posisi yang bergerak. Sebelah kiri saya ada Siti Walida Rumahmuka, dan di sebelah kanan saya ada Fadila Rukia, dan yang berdiri di sebelah sana ada Alina Zulani Mafia yang paling cantik. Tesis terletak pada paradigma bersama yang menunjukkan banjirop merupakan fenomena alam yang terjadi ketika air laut meluap ke wilayah daratan. Pada umumnya, jenis banjir ini terjadi di sekitar daerah pesisir sampai permukiman di dekat pantai. Banjir ini juga tidak pernah musim, namun terjadi ketika air laut sedang pasang. Argumentasi terletak pada paragraf 2 dan 3 yang berisi menurut sejumlah penelitian ada berbagai faktor yang menyebabkan banjirop terjadi. Penyebab pertama karena pemanasan global, di mana bumi meningkat akan mencairkan es sehingga volume air laut semakin naik. Penyebab kedua karena adanya kerusakan dengan mangrove. Padahal mangrove merupakan tanaman yang dapat menahan banjir seperti air laut dan bagasi tanah. Kerusakan ekosistem dengan mangrove dan sama dengan menghilangkan penahan gelombang air pasang sehingga wilayah pesisir rawan diterjang air laut yang tinggi. Hal ini juga diperparah dengan kondisi topografi suatu wilayah yang berada di bawah permukaan air laut. Dengan demikian, air laut dapat lebih mudah mengalir ke permukaan daratan sehingga menyebabkan banjirop. Penegasan ulang atau ulangan serta pada paragraf 4 yang berisi lihat kondisi tersebut penting bagi semua pihak untuk bekerja sama mengulangi fenomena tersebut. Dan kita dapat mulai dengan menanam mangrove, bijak menggunakan air tanah hingga